Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, berkelimpahan rezeki yang halal dan berkah dari berbagai arah, serta bahagia dan sejahtera selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hipnoterapi adalah cara terbaik mengatasi stres dan kecemasan. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, serta tonton video ini sampai akhir agar pemahamannya paham secara utuh. Dan tinggalkan komentar support, komentar kritik, saran membangun, serta komentar pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kita mulai membahasnya dengan santai ya. Stres dan kecemasan adalah masalah yang sangat umum terjadi di masyarakat saat ini. Keduanya dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang, serta mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan seseorang. Dan tentunya berbagai metode terapi telah dikembangkan untuk mengatasi stres dan kecemasan ini, termasuk hipnoterapi. Hipnoterapi adalah bentuk terapi yang berkali-kali saya sampaikan, bentuk terapi yang menggunakan hipnosis untuk membantu klien atau pasien mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Tentu akan ada pertanyaan, bagaimana cara kerja hipnoterapi dalam masalah kecemasan dan stres. Mari kita bahas bersama. Hipnoterapi bekerja dengan mengubah pola pikir dan perilaku. Untuk mengubah perilaku pasien. Melalui apa? Melalui sugesti positif. Seorang hipnoterapis akan membimbing klien untuk masuk ke alam bawah sadar melalui tahap-tahap dari induksi sampai deep level test, deepening, yang kemudian memungkinkan untuk lebih terbuka terhadap sugesti, untuk bisa menerima sugesti yang diberikan. Dalam keadaan trans, pikiran kritis dan penilaian klien dapat diabaikan dan sugesti dapat diterima secara langsung oleh pikiran bawah sadar. Sugesti positif yang diberikan oleh seorang hipnoterapis dapat membantu klien memahami dan mengatasi masalah stres dan kecemasan terkait.
terkait bagaimana hipnoterapi bekerja dan manfaatnya untuk kasus apa saja, saya akan menyebutkan beberapa yang bisa ditangani, hanya beberapa, tidak semuanya. Yang pertama adalah hipnoterapi untuk mengatasi stres dan kecemasan, bagaimana yang sedang kita bahas saat ini. Hipnoterapi dapat menjadi cara terbaik untuk mengatasi stres dan kecemasan karena dapat membantu klien mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kerja hipnoterapi terkait kecemasan adalah tentunya mengurangi perasaan stres dan kecemasan tersebut. Hipnoterapi dapat membantu mengurangi perasaan stres dan kecemasan, tentunya dengan dibimbing oleh seorang hipnoterapis melalui proses-proses yang bisa masuk ke dalam keadaan trans, yang kemudian bisa menerima sugesti positif secara terbuka. Sugesti positif ini tentunya dapat membantu klien merasa lebih santai dan tenang, serta membantu klien mengurangi perasaan stres dan kecemasan yang mereka rasakan. Hipnoterapi juga dapat membantu klien mempelajari teknik-teknik relaksasi agar dapat mengurangi perasaan stres dan kecemasan dalam sehari-hari. Itu terkait kecemasan, bisa melalui teknik nafas, teknik pola nafas, teknik meditasi untuk dilakukan di rumah. Terkait kecemasan, tentu sangatlah terkait dengan sebuah kecemasan yang berlebih, yang biasa dinamakan fobia. Fobia itu apa? Kita sudah tahu bahwa fobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap suatu hal atau situasi tertentu. Fobia dapat menyebabkan perasaan kecemasan dan ketakutan yang sangat parah sekali. Bahkan ketika orang tersebut tidak berada dalam situasi yang memicu ketakutan mereka. Seorang hipnoterapis dapat membantu klien mengatasi fobia, tentunya dengan membimbing klien untuk masuk ke dalam keadaan trance, untuk masuk ke dalam keadaan bawah sadar, kemudian memberikan sugesti yang dapat dipahami oleh klien, yang tentunya sugesti positif untuk mengelola rasa ketakutan tersebut agar semakin berkurang. Hipnoterapi juga bisa mengatasi masalah tidur, sebagaimana pernah saya sampaikan pada video sebelumnya.
hipnoterapi bisa menanganinya, karena kadang tidur itu juga sebabnya adalah kecemasan dan stres yang terjadi pada diri klien, menjadi susah tidur, menjadi mengalami gangguan tidur seperti insomnia. Dengan hipnoterapi ini bisa kita atasi. Tekniknya bisa dengan teknik relaksasi sebelum tidur, bisa juga dengan teknik meditasi sebelum tidur agar membantu lebih mudah nyenyak untuk tidur. Kemudian hipnoterapi juga mampu mengatasi kebiasaan buruk seperti makan berlebihan, seperti minum alkohol. Karena makan berlebihan, minum alkohol dapat menjadi penyebab stres dan kecemasan yang lebih besar. Seorang hipnoterapis dapat membantu klien dengan kebiasaan buruk tersebut untuk mengatasi kebiasaan buruk dengan membimbing klien untuk masuk ke dalam keadaan trance, ke dalam keadaan bawah sadar, kemudian memberikan sugesti positif terkait masalah kebiasaan buruk tersebut dirubah menjadi kebiasaan yang baik. Tentunya dengan cara untuk klien tersebut ada keinginan untuk mengurangi kebiasaan buruk tersebut, dan ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan masih banyak lagi hipnoterapi untuk penanganan kasus-kasus tersebut. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menambahkan sedikit wawasan bagi kita, serta dapat menjadikan kita terhindar, minimal bisa mengurangi rasa stres dan kecemasan kita, serta bisa mengelola stres dan kecemasan kita. Demikian kurang lebihnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.